Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh menapaki minggu yang baru. Dan menuju minggu Advent yang kedua ini kita kembali semakin dekat dengan menuju Natal. Dan biarlah Natal ini boleh sama-sama kita siapkan hati dulu. Kita siapkan hidup kita agar Natal ini gak berlalu setiap tahun begitu aja. Tetapi Natal itu berlalu dan kita diingatkan ada satu pesan Tuhan yang peduli kepada kita manusia. Ku berserah kepada Allahku, NKB 128, NKB 128, bait pertama dan yang kedua, ku berserah kepada Allahku. Di tavan gelap, ku didekat, Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tavan gelap ku didekat, Bapa sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tavan gelap ku didekat, Bapa sorgawi terus menjagaku. Bapa sorgawi terus menjagaku, Bapa sorgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami dipegang teguh oleh Tuhan, dan biarlah kami melewati hari ini dengan percaya bahwa tidak ada gunung yang terlalu tinggi, tidak ada lembah yang terlalu dalam kalau Bapa Sorgawi menjaga kami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 21, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai yang keempat. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 4 akan menjadi bacaan kita pagi ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yizriel mempunyai kebun anggur di Yizriel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yizriel itu kepadanya. Aku tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Bapak Ibu Saudara, ada satu istilah yang sebenarnya sering kita lakukan mungkin ya. Kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan ini adalah istilah yang selalu diberikan kepada orang-orang dewasa yang tidak bersikap semestinya orang dewasa. Walaupun sebenarnya istilah ini saya kurang pas ya, karena saya percaya bahwa kayak kekanak-kanakan jelek gitu ya. Bukan berarti anak-anak juga jadi jelek, enggak. Tapi sifat ini bahwa orang dewasa tidak memilih bersikap
menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu salah satunya adalah bicara soal mau mengalah. Mengalah itu adalah salah satu hal yang sebenarnya kalau dijelaskan pakai logika tuh agak aneh ya, mengalah. Orang kan selalu pengen menang, selalu pengen jadi yang terbaik, tapi ini mengalah, memilih kalah, ya kan aneh sebenarnya. Istilah yang aneh tapi hal yang penting terjadi dalam kehidupan, dalam sebuah relasi. Kalau dalam sebuah relasi tidak ada yang mengalah, maka relasi itu akan lebih mudah copot, lebih mudah pisah, lebih mudah tercerai-berai. Nah, bicara soal mengalah dan kekanak-kanakan dalam bacaan kita, ini ada satu raja yang kepribadian yang ngaco banget. Kepribadian bisa dibilang sih Ahab ini salah satu raja terjahat. Ketemu sama istrinya Isabel yang juga jahat. Jadi jahatnya jadi maksimal sekali, jahat kuadrat gitu ya. Dan Ahab ini pengen sekali dia tuh ya namanya juga raja ya. Kadang-kadang tuh ya orang kalau udah punya semua, kadang-kadang menginginkan hal-hal yang bahkan sepele. Kebun anggur Nabot, kebun anggur yang letaknya strategis di sebelah istana, dia pengen, dan dia minta, kalau Bapak Ibu baca sampai bawah, dia minta naik banding gitu ya di pengadilan agama. Dan pengadilan agama itu nggak berpihak, mau yang gugat raja kek, mau yang gugat cuman pengemis. Kalau hasilnya ternyata berpihak pada yang salah satu, tetap ya mau nggak mau harus diikutin. Dan pada kisah ini kalau Bapak Ibu baca terus sampai ayat 20-an ke atas, di si Ahab kalah gitu ya. Dan dia kesel banget gitu, kok nih udah digugat, udah dia pakai cara jahat, tapi Nabot dikelindungin Tuhan gitu. Nah, kekanak-kanakan Ahab ini yang membuat pada akhirnya dia kalah gitu. Dia jadi hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita bagaimana? Apakah kita juga mungkin di minggu-minggu ini kekanak-kanakan? Iya, kenapa sih nggak ngalah sih? Kenapa sih saya ngotot baik gitu ya? Kadang-kadang kan kita ngotot tuh karena kita percaya apa yang kita lakukan tuh benar gitu kan. Memperjuangkan kebenaran baik juga, tapi bukan segalanya. Ingat, yang paling utama menjaga keharmonisan dan kedamaian, menjaga cinta kasih dibanding daripada membela kebenaran. Membela kebenaran itu nomor 2, bukan nomor 1. Nomor satunya apa? Menjaga cinta kasih, kedamaian. Ya, karena itu tujuan Tuhan datang ke dunia. Kalau Tuhan datang tujuannya buat kebenaran, manusia semua masuk neraka. Wah, salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Kalau dia datang cuma hakim aja, kita semua salah. Tapi dia hakim, ditambah dia adalah seorang gembala yang baik. Maka ada pengampunan, ada cinta kasih. Nah, ketika kita mau jadi orang-orang yang tidak kekanak-kanakan, hari ini kita juga harus punya cinta kasih, harus mau mengalah. Kalau hari ini kita mungkin, saya sebenarnya benar, tapi harus ngalah sama orang tua saya harus ngalah sama pasangan saya, harus ngalah sama anak saya, ya nggak apa-apa. Mengalah demi kebaikan yang lebih besar itu jauh lebih berharga. Semoga hari ini kita bisa mengalah dan melihat bahwa ketika kita mengalah ada banyak hal yang kita menangkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari kejadian Raja Ahab, raja yang kekanak-kanakan. Kami nggak mau kekanak-kanakan seperti dia Tuhan. Kami ingin jauh lebih baik dan kami ingin membawa kedamaian dan kebaikan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.